Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, semua orang mendambakan hidup senang, bahagia, dan diberkati. Untuk mewujudkannya, kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling memperlengkapi. Bukan hanya untuk keluarga, teman, sahabat, tetapi juga untuk sesama manusia. Di lingkungan di mana kita hidup, tidak dapat dipungkiri, orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya keunikan masing-masing, memiliki keterbatasan dan kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan. Untuk itulah kita diberikan kesempatan untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, juga saling memperlengkapi sesama kita. Baik dalam kehidupan berjemaat dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang percaya, kita diajak hidup berdampingan, saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Surat Paulus ini berbicara tentang kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura, atau kasih itu jangan menggunakan topeng seperti seorang aktor pada masa Paulus. Kalimat ini juga diterjemahkan sebagai kasih itu jangan munafik, hipokrit. Kasih harus ditunjukkan dengan apa adanya. Bagaimana menunjukkan kasih yang apa adanya kepada Tuhan? Kasih yang autentik ditunjukkan kepada Allah dengan sikap jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nasihat ini berupa sebuah pasangan perbuatan yang terdiri dari aspek yang negatif. Jauhilah yang jahat dan aspek yang positif. Lakukanlah yang baik. Apakah maksud yang jahat dalam pasangan kalimat negatif? Yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Penekanannya adalah pada perbuatan-perbuatan dosa. Sikap yang sepatutnya adalah jauhilah. Terjemahan yang lebih baik adalah bencilah atau bahkan merasa jijik. Jadi maksud Paulus adalah wujud kasih yang autentik adalah membenci dan merasa jijik kepada dosa atau perbuatan dosa. Pasangan sikap positifnya adalah lakukanlah yang baik. Terjemahan yang lebih baik, berpeganglah kepada apa yang baik. Jadi harus berpegang erat pada perbuatan yang baik dan berusaha menjadikan yang baik itu terwujud. Yang dimaksud dengan yang baik adalah apa yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dapat membandingkannya dengan Roma 12 ayat 2. Yang baik ini tidak hanya terbatas dalam kehidupan jemaat, tetapi lebih luas daripada itu, karena Alkitab mengajarkan kasih yang untuk semua orang. Kita menemukan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita menyadari keterbatasan kita, tidak mampu mengasihi sesama kita, tidak mampu mengasihi musuh kita, mungkin secara sengaja tidak mampu mengasihi diri sendiri, apalagi
untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Terkadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, atau terlalu sibuk dengan pelayanan kita, terlalu sibuk untuk sesuatu yang sudah di luar kemampuan kita. Akhirnya kewalahan untuk mengatasi hal-hal yang sebenarnya bukan porsi kita untuk mengerjakannya. Di saat yang seperti itulah kasih yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sebagai orang percaya tidak dapat kita lakukan. Sebagai orang percaya, hidup di zaman yang semakin modern, kita menyadari bahwa gaya hidup menjadi sumber utama dalam hal perbedaan. Ketika kita melihat fenomena, banyak sekali masalah di media sosial hanya karena sifat yang menuntut untuk gaya hidup melebihi orang lain. Bahkan tanpa kita sadari, kita selalu berusaha untuk memperbudak diri kita sendiri, untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman yang ada. Tanpa kita sadari, membuat hidup kita jauh dari rasa damai. Firman Tuhan mengingatkan kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Ini adalah wujud kasih yang sebenarnya, tidak berpura-pura. Berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia, dan menangis ketika melihat orang lain menangis. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami hidup di dalam kasih. Dan kasih kami tidak berpura-pura. Kami harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, biarlah kami saling mengasihi seorang dengan yang lain. Sebab itulah perintah-Mu untuk kami lakukan di dalam aspek kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang Tuhan beri. Ya Bapa, sertai berkatilah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.